Kak Tessa, karena kita harus kembali online. Iya nih, kembali online. Tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Kak Nike. Gak apa-apa deh, Iya, online. kita tahan-tahan juga sambil kita berdoa supaya nanti kita bisa Kembali bertemu lagi ya, supaya virus ini segera berakhir. Anak-anak sehat semua. Oh ya, yang di rumah sehat-sehat kan ya? Semuanya sehat? Sehat. Oh iya, kita denger ya. Oke. Kita berdoa dulu ya Kak Tessa. Oke, ya. kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan dari istirahat malam kami, dan Engkau memberikan hari yang baru sehingga kami boleh kembali beribadah walaupun lewat online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami menyiapkan hati dan telinga kami Tuhan, sehingga nantinya kami pun juga bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, nggak boleh sedih-sedih walaupun Betul, online. kita harus bersuka cita. Betul, kita tetap harus bersuka cita. Kita juga harus selalu siap ketika Tuhan Yesus manggil kita nih Kak. Wah, kita harus selalu siap. Siap Tuhan. Saya harus- mau taat. Gitu ya. Luar biasa. Kita mau jawab, kalau Tuhan manggil kita, kita harus jawabnya gimana Kak? Dalam. Itu kalau Jawa kan Kalau orang gitu. Jawa. Kalau orang Indo, ya Tuhan, Ya Tuhan, siap. aku gitu siap. ya. Kita nyanyiin lagu ini ya Kak ya. Dengar dia panggil nama saya. Yang di rumah juga harus nyanyi loh ya. Harus dong, harus semangat. Kan kita Walaupun kita ibadah. duduk, tapi harus tetap semangat. Suaranya sama gerakannya. Tangan ini masih bisa bergerak nih. Betul. Kaki juga bisa loh. Bisa gini-gini. Yuk, lupa kan? Iya, sudah keliling-keliling aku baru ingat tadi juga. Kita belum menyapa bahwa kita di sini Kan ada. yang terlihat Hanya kita berdua nih. Tapi sebenarnya Ada pendukung supaya lebih rame lagi nih. Kita ada sambut yang main musik. Ada Kak. Evan di kita. Halo Kak Evan. Halo Kak Evan. Dan Dan ada Kak Tina di kahon. Kak Tina. Hai Kak Halo. Tina. Siap memuji Tuhan Kak? Siap. Oke, dengar yang panggil nama saya. Oke. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Angkat tangannya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita harus selalu bersuka cita. Bersuka cita selalu karena Tuhan itu sudah baik. Tuhan sayang Kak sama Oh, kita. sayang. Makanya kalau kita dipanggil Tuhan kita harus selalu Siap. Langsung bilang, ya Tuhan,
Siap. Betul. Gimana kalau kita sekarang bangkit berdiri? Tapi kita ini Kak, sebelumnya kan kita punya apa sih? Yel-yel. Kita punya yel-yel. Supaya semangat untuk berdiri ya Kak. Yang di rumah itu biar berdirinya enggak loyo. Cuma gini tapi langsung gitu ya, siap gitu ya. Coba Oke. Mbak Nika tes ya. kita kayaknya agak mundur kalau mau berdiri. Oke. Biar enggak. Sudah Kak Tessa, Sudah siap. Yuk. Sudah nggak sabar ini. Laskar Kristus. Siap. Yes. Like this, yo. Gitu loh Kak. Coba sih lihat. Sudah berdiri semua apa belum? enggak? Apakah Kayaknya- mereka sudah siap? Kayaknya sekali lagi deh. Oke. Tadi masih ancang-ancang jadi ini kelupaan Kita- sama heeh. gak kelihatan tadi. Oke, kita ulangi lagi. Coba. Yang di rumah sudah siap? Sudah. Siap. Oke. Laskar Kristus. Siap. Yes. Like this, yo. Karena kita ini adalah Laskar Kristus. Betul. Kita harus selalu siap sedia dan kita mau nyanyikan lagu Saya bukan pasukan berjalan karena kita Laskar Kristus. Semuanya berdiri tegap ya. Sampai gini. Semua gerakan loh ya. Yang semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dur. Saya Laskar Kristus, siap gerak dur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dur. Saya Laskar Kristus, siap gerak dur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Kita maju lagi. Nah, Oke. tadi kita dipanggil Tuhan, kita sudah bersedia untuk menjawab ya. Terus kita bergembira. Akhirnya kita menjadi Laskar Kristus yang Laskar Kristus siap sedia. siap sedia untuk dipakai Tuhan ya Kak. Nah, kita siap sedia untuk dipakai Tuhan. Kita mau jadi terang nih Kak Nesa. Di rumah, di sekolah, Di mana di saja. mana saja kita harus menjadi terang. Oke. Kita mau menyiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Jadikan aku terang
sudah siap untuk menjadi terang Tuhan, kita semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah bersuka cita melalui pujian kami. Kami bisa bersuka cita dimanapun kami berada. Tuhan terus baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami siap Engkau bentuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap Kak Tessa, siap. Oke, siap. Kak Nika sudah siap ya? Mm-mm. Oke, Kak Tessa mau ambil alat-alat. Nah, Kita mau cerita apa nih Kak? Cerita apa ya? Bentar. Hari ini Kak Tessa mau cerita tentang seseorang tokoh Alkitab yang minggu lalu itu anak-anak di sekolah minggu sudah diajarkan sama guru-gurunya. Oke, berarti Oke. Kak Nika tahu nih siapa nih Siapa orangnya. yuk? Anak-anak di rumah ingat? Ingat nggak yang di Siapa? rumah? Namanya adalah Bapak Yeskiel. Yeskiel. Pinter Kak Nika inget. Kak Nika soalnya kemarin Oh, yang yang cerita. kalau nggak inget tak marahin nanti ya. Nah, kita Kak Tessa mau lanjutkan cerita tentang Bapak Yeskiel nih. Minggu lalu, kalau di kelasnya Kak Tessa, itu diceritakan tentang siapa sih Bapak Yeskiel itu, terus asalnya dari mana, anaknya siapa, gitu kan, dan apa sih yang Dikerjakan. dikerjakan sama Bapak Yeskiel. Kak Tessa ingatkan lagi nih, namanya Bapak Yeskiel, biar nggak lupa lagi. Ini bacakan biodatanya ya. Yang kedua, nggak ada di Alkitab, nggak ada Kak. Pokoknya Bapak Yeskiel ini lahirnya sudah zaman lama. Di Alkitab sangat-sangat lama pokoknya. Terus dia adalah anak dari yang namanya Bapak Imam Busi. Bener nggak yang kemarin dengerin? Betul Kak Tessa. Betul ya kan? Dan Bapak Yeskiel berasal dari bangsa apa? Israel. Kalau Kak Dika bangsa mana nih? Bangsa Indonesia. Indonesia. Kak Tessa juga bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah minggu ada yang di luar bangsa Indonesia? Ada? Oh nggak ada. Nggak ada yang Nggak ada. nggak ada. Puji Semuanya Tuhan, semuanya masih di puji Tuhan semuanya adalah anak-anak bangsa Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia gitu ya jadinya. Nah, kembali lagi ke Bapak Yeskiel nih. Bapak Yeskiel ini berasal dari Israel. Yang minggu lalu itu juga ada ceritanya di bangsanya ini ada suatu hal yang terjadi. Apa tuh Kak Tessa? Kayak namanya runtuh gitu loh. Ada suatu bencana gitulah ya. Sehingga Bapak Yeskiel ini dilarikan ke bangsa yang lain untuk menyelamatkan diri seperti itu. Nah, kita mau lanjut nih. Apa sih pekerjaan Bapak Yeskiel? Nah, Kak Tessa hari ini mau fokus sama pekerjaan apa yang dilakukan Bapak Yeskiel. Jadi kalau kita kenal seseorang tuh, ya paling enggak tahulah apa aktivitas yang dilakukan, apa pekerjaannya. Nah, kita mau tahu nih Bapak Yeskiel, aktivitasnya yang dilakukan selama Bapak aktivitas yang dilakukan setiap hari itu apa sih? Gitu kan? Yang pertama, Bapak Yeskiel ini adalah seorang penjaga, Kak. Penjaga, oke. Penjaga. Tunggu, nanti Kak Tessa jelasin. Yang kedua, dia adalah seorang nabi Allah. Oke. Nabi Allah. Yang pertama, seorang penjaga itu Kak, tugasnya apa? Kalau dari kata penjaga kan kelihatan nih. Iya, tugasnya tahu tuh. berarti adalah menjaga. Menjaga. Atau melindungi. Melindungi, menjaga gitu ya. Bener. Emang bener. Itu yang dikerjakan Bapak Yeskiel. Bapak Yeskiel ini tugasnya adalah menjaga. Terus juga memberi peringatan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, Bapak Yeskiel ini yang
bagian Menegur itu ya, Pak heeh, ya. ya bagian yang mengingatkan, memperingatkan ada sesuatu yang terjadi kayak gitu. Jadi kan jaga-jaga tuh. Terus dia juga melakukan sesuatu yang benar. Gitu. Lalu sebagai nabi Allah, Apa yang dikerjakan Bapak Pak Yeskiel bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Zaman dulu pada saat zamannya zamannya Bapak Yeskiel dan orang-orang sebangsa itu, Tuhan itu akan memilih satu orang kepercayaannya untuk menjadi Nabi Allah. Nabi Allah itu sebagai perantara firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi itu, nabinya yang menyampaikan ke bangsa gitu. Israel. Jadi kesimpulannya, Bapak Yeskiel ini bertugas untuk memberi peringatan tentang firman Tuhan, memberi penjagaan. Jadi kayak memberi apa ya? Ya tadi peringatan itu kalau terjadi sesuatu jaga-jaga nih. Ada sesuatu terjadi, Pak Yeskiel ini yang bagian mengingatkan. Pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Yeskiel sebagai penjaga di Israel, dia juga bertugas menegur orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Tidak hanya orang-orang sebangsanya Kak yang diberi peringatan nih. Selain Jadi bangsa Israel juga ditegur sama Pak Yeskiel. selain bangsa Israel, orang-orang bangsa yang lain yang ada di sekitarnya, Pak Yeskiel ini juga suka menegur. Pak Yeskiel ini memberikan peringatan-peringatan itu. Jadi nggak cuma bangsanya sendiri gitu kan. Jadi Bapak Yeskiel ini tidak pernah malu untuk memberi peringatan itu, menegur orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Jadi setiap hari itu Pak Yeskiel itu tugasnya memantau siapa masyarakat yang ada di sekitar sini yang melakukan dosa. Kalau ada yang berbuat dosa, Pak Yeskiel langsung sigap mendatangi orang tersebut dan berkata, stop, jangan berbuat dosa. Jadi tugasnya Bapak Yeskiel itu memberi peringatan sebagai penjaga itu, yaitu menjaga agar perbuatan-perbuatan dosa seperti merusak kayak ada peperangan, ada saling menyakiti, ada yang mencuri, ada yang apalagi Kak, perbuatan dosa itu membunuh, ada yang melakukan banyak dosa itu. Bapak Yeskiel itu bertugas untuk menegur dan memperingatkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Yeskiel harus terus memastikan bahwa orang-orang yang di bangsanya itu melakukan firman Tuhan, mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dari cerita Bapak Yeskiel ini ada 3 karakter nih yang Kak Tessa temukan nih untuk kita bisa contoh. Oke, yang pertama adalah sikap berani. Berani. Kok berani Kak? Dari mana? Ketika Bapak Yeskiel berani untuk menegur tadi. Bilang apa tadi? Stop, jangan berbuat dosa. Kayak gitu, jadi nggak malu-malu. Jadi nggak, aduh, itu ada yang berbuat dosa tuh. Tapi pura-pura nggak tahu, biarin wes itu kan bukan dosaku. Tapi enggak, Bapak Yeskiel ini dengan berani bilang, stop, jangan berbuat dosa. Karena Bapak Yeskiel ini adalah imam Allah tadi. Nabi ya Kak? Nabi Allah yang harus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menyampaikan yang baik apa yang buruk Kak? Yang baik dong. Yang baik, jadi kalau ada sesuatu yang salah, Pak Yeskiel ini dengan berani mengatakan
tadi Kak. Yang Oke, kedua, yang kedua, tegas. Tegas nih, siapa yang tahu tegas? Kak Niko tahu tegas itu gimana? tegas itu, ya itu tadi, kita berani langsung, kalau ada orang yang berbuat dosa, kita berani langsung bilang, kamu berbuat dosa, kamu harus gitu. stop. Gitu, Oke, guys. betul, betul. Tegas itu enggak ragu Oh. untuk mengingatkan, tidak ragu untuk berkata benar. Jadi, ya itu tadi, kalau ada yang berbuat salah, kita enggak ragu-ragu untuk mengingatkan. Enggak lagi, wis biarkan wis, dia yang berdosa kok ngapain aku ikut-ikut. Enggak, tapi mau mengingatkan dengan berani, dengan tegas tadi. Tanpa berpikir panjang lebar ya, panjang kali lebar, tanpa berpikir itu bukan urusanku, tidak. Tapi Pak Yeskiel ini peduli tadi, dengan tegas berkata, stop, jangan berbuat dosa. Dan yang paling penting tegasnya ini adalah dia pun tidak berbuat dosa. Oh, jadi tidak hanya menegur orang lain, tapi juga menegur diri sendiri. Diri sendirinya juga diingatkan, jangan berbuat dosa. Lah masa kalau kita, contohnya nih kalau di sekolah, kita negor teman kita, jangan nyontek. Tapi besoknya kita nyontek. Lah sama aja. Sama aja dong, sama aja kita juga berbuat dosa. Oke itu, yang ketiga Kak. Terakhir. Yang titik. Ketiga. Sampai bingung ya. Yang ketiga, yaitu sigap. Kayak lagu tadi ya yang siap gerak dor. Gitu ya. Kata siap itu sebagai tanda untuk kesigapan Kak. Jadi kalau Kak Niko siap gitu ya. Kalau dipanggil sama Tuhan, Kak Niko siap ya, Tuhan. Enggak lagi, enggak gitu. Yang namanya sigap itu enggak ada kata talah, tunggu dulu, enggak. Kalau dibilang sigap, yaitu siap sedia untuk selalu memberi peringatan. Jadi kalau ada yang bersalah itu enggak lagi nunggu-nunggu, biarno sampai ada yang bertengkar wis, baru aku ngingetno, enggak. Tapi langsung dibilangi, bilang apa? Stop, jangan berbuat dosa. Gitu Kak. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, diulangi lagi. Berarti yang pertama dari Bapak Yeskiel kita belajar untuk bisa berani. Berani, B-E-B-R-A-N-I. Berani. Yang kedua, kita belajar untuk bisa tegas. Atau kita nggak ragu-ragu nih mengingatkan orang lain dan juga mengingatkan diri sendiri. Yang ketiga adalah sigap. Siap. Kalau ada langsung, orang yang berbuat salah. Ini kalau dibilang set bet jadi langsung bertindak gitu loh Kak. Oh ya, langsung bertindak. Enggak ada kata enggak ada kata enggak ada kata tunggu gitu ya. Oke, Kak Lesa. Gitu. Nah, kalau di zaman sekarang nih Kak, kalau anak-anak pengen tahu contohnya, Pak Yeskiel ini bisa dilihatnya itu kayak bapak-bapak polisi, bapak-bapak satpam, bapak-bapak tentara. Iya. Biasanya kan kalau ada pelanggaran di jalanan, mereka langsung sigap, ayo minggir dulu. Dicek dulu STNK-nya, surat-suratnya gitu kan. Atau kalau ada yang mencuri, pasti langsung ditangkap kan. Nggak perlu nunggu lama, langsung ditangkap, langsung dibilangi, langsung dikasih peringatan kan. Gitu Kak. Siapa yang mau jadi kayak Pak Yeskiel? Siapa? Nggak kelihatan tangannya, angkat tangan. Yang tinggi, nggak kelihatan tanganku. Oke. Nah, terus Kak, ada aplikasinya nih dalam kehidupan kita. Ada Kak Tessa mau ingatkan tindakannya yang bisa kita lakukan nih dari cerita Bapak Yeskiel ini. Yang pertama, kita bisa jadi penjaga untuk diri kita sendiri. Kok bisa Kak? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita bisa menjaga untuk kita tidak berbuat dosa.
kita bisa bilang buat diri kita sendiri. Mesti ya, ini melintir-melintir. Bilang apa? Stop! Jangan berbuat dosa. Kita bisa bilang buat diri kita sendiri itu Kak, supaya kita tidak berbuat dosa. Tapi kadang juga kita kesulitan kan, lupa. Iya Kak, kita apa kalau kata teman Kak Nika biasanya gimana? Kilaf gitu loh. Kilaf, aduh apa bahasanya? Apa ya? Pokoknya Jadi kayak, aduh kok sudah terlanjur, lupa. gitu. Supaya nggak lupa, Gimana tuh Kak caranya adalah berdoa. Minta Tuhan untuk menguatkan, menolong Oke, supaya kita bisa terus ingat untuk tidak berbuat dosa. Untuk ingat terus untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama, menjadi penjaga untuk diri kita sendiri. sendiri. Yang kedua, Kak Nika apa coba kira-kira? Kita juga bisa jadi penjaga buat orang lain. Oke, penjaga buat orang lain. Kayak yang dilakukan Bapak Yeskiel. Kalau melihat sesuatu yang berbuat sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah, perbuatan yang salah, kita langsung harus berani, tegas dan sigap untuk mengingatkan dan bilang, stop, jangan berbuat dosa. Contohnya kalau kita lihat teman kita ada yang contohnya ini les waktu istirahat ke kantin di sekolah. Wah, Kak Nika ini ternyata beli gorengan tapi kok lupa gak bayar ini. Lupa beneran apa sengaja ini? Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus langsung menuju Kak Nika, harus mengingatkan gitu ya. Langsung diparani Kak Nika, langsung bilang, stop! Jangan berbuat dosa. Kak Nika harus membayar. Kalau tidak membayar namanya mencuri. Mencuri kayak gitu. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan diri sendiri maupun orang lain. Yang pasti harus dengan sopan. Nggak boleh mengingatkan pun juga dengan marah-marah. Yuk sama aja, kita itu tidak baik gitu Kak. Terus, semuanya bisakah melakukannya itu? Bisa nggak Kak Nika? Kita berdoa dulu, kita minta tolong Tuhan Kak. Biar kita bisa coba melakukan sih. semua itu. Oke. Kak Nika kayaknya kesulitan, jadi kita harus minta pertolongan Tuhan. Coba kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri kemampuan untuk kita bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa dan bisa mengingatkan orang lain. Yuk semuanya berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sertai kami, agar kami menjadi anak-anak yang berani, tegas dan sigap ketika perbuatan dosa kami lakukan atau orang lain lakukan. Kami mau untuk bisa saling mengingatkan, untuk kami tidak berbuat dosa dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Coba Kak Tessa tanya lagi, siapa tahu setelah ini jawaban Kak Nika beda. Oke, coba. Bagaimana? Kak Nika bisa melakukannya? Siap. Langsung bisa. Harus meminta pertolongan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Gitu ya Kak? Betul. Nah, ada satu ayat nih untuk ayat hafalan kita ini, ayat masnya. Tunggu, buka Alkitabnya dulu yang di rumah. Kak Nika boleh deh, boleh. Sudah Kak Tessa. Sudah siap Alkitabnya? Sekarang dibuka di 1 Tesalonika. Loh, namaku sendiri. Apa deh? Ini berarti jadi pengingatnya Kak Tessa juga. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Coba Kak Nika sudah ketemu belum? Sudah Kak Tessa. Kalau ketemu coba Kak Nika baca. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk kita terus melakukan firman Tuhan, terlebih untuk bisa saling menasehati, saling mengingatkan, melakukan firman Tuhan. Jadi jangan pernah kalian bilang, "Sik lah, gak mau aku
biar biar dia dosanya dia. Enggak, tapi kita harus saling mengingatkan, menasehati. Gitu, untuk kita bisa tumbuh bersama di dalam Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama ya. Yuk. Kak Tessa hitung, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke, semuanya siap ya? Siap. Kak Tessa juga harus siap nih, harus belajar, harus berdoa supaya Kak Tessa bisa melakukannya dalam kehidupan Kak Tessa. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Terima kasih Kak Tessa. Sama-sama. Lalu kita mengakhiri berarti ya Kak ya. Kita di sudah dalam doa. Wah, sudah selesai nih sekolah minggunya. Minggu depan ada nggak Kak? Ada dong. Oke, berarti kita bertemu minggu depan ya. Semuanya tetap setia, harus bisa mengikuti sekolah minggu. Oke, Kita kita berdoa. Betul. Kak Nika yang memimpin. Iya Kak Nika, Oke. Kak Nika. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur karena melalui ibadah ini kami boleh belajar tentang hal baru dari Bapak Yeskiel. Tuhan, kami meminta Engkau untuk Engkau boleh terus memimpin kami, Engkau boleh terus menuntun kami sehingga apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah kami mau melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, biarlah Engkau menyertainya, Engkau yang melindungi kami semua, melindungi keluarga kami, dimanapun kami berada ya Bapa, semoga kami boleh selalu ada dalam naungan-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu. Oke. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Pulang, Allah lindungimu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Pulang, Allah lindungimu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.